Ada salah satu ustadz, saya sebenarnya mereka lagi cari resto manager. Saya apply, qadarullah nggak tercapai gitu. Tapi maksudnya ternyata Allah itu bukan tidak memberikan jalan, justru jalannya adalah dengan tidak diterima itu. Akhirnya apa? Maksudnya kalau saya bekerja di situ, mungkin saya nggak punya restoran ini. Starting bisnis dulu itu saya mulai berbisnis awal itu tugas kuliah. Jadi dulu itu saya kuliah kan di UNER, Ekonomi Islam. Ada mata kuliah namanya itu kewirausahaan. Kewirausahaan itu, nah kan biasanya berkelompok tuh, berbanyak, 11 orang insya Allah. Nah karena saya itu dianggapnya kurang di bidang edukatif dalam satu kelas, akhirnya saya kesulitan tuh dapat kelompok gitu. Jadi akhirnya saya itu sendiri dan sisa anak-anak yang nggak masuk di hari itu. Gitu. Nah, disitulah akhirnya saya mau nggak mau bikin bisnisnya. Dimulai dari keresahan saya pribadi dulu. Postur saya kan cukup tinggi, saya susah cari celana. Nah, dulu tuh biasanya saya jahitin tuh, ada penjahit langganan orang tua gitu, Mas. Nah, disitulah akhirnya saya kepikir datengin ke tempat tersebut, Pak, ajarin saya ngukur, kasih saya sampling kain kecil-kecil, saya bantu jual. Nah, tapi itu dibungkus untuk tugas kuliah. Jadi anak-anak yang nggak masuk, bisnisnya ini nih, gitu. Langsung gitu. Akhirnya saya jualnya adalah kepercayaan dulu, gitu. Ke teman-teman, aku jualannya ini, harganya murah banget daripada kamu beli di mall, beli di aku. Garansi, gitu. Kalau nggak pas, balik noai, gitu. Bahasa Indonesianya, kalau nggak pas, balikin aja, kita garansi, gitu. Karena kan memang di situ tempat permak. Gitu sampai saya punya namanya Denim Works. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan sampai di tempat tersebut itu 90% itu kerjaannya dari saya gitu. Allah bukakan pintu, saya itu dapat kerjaan untuk tambang di Sangatta kalau nggak salah, Kalimantan. Saya lupa ya tepatnya. Nah itu seragamnya saya yang pegang. Nah itu akhirnya si bapak ini kelabakan dan akhirnya Mas Fahmi kayaknya tak cariin penjahit aja ya, gitu buka sendiri. Ini saya sudah nggak mampu. Nah disitulah terbentuknya Denim Works. Cuman akhirnya yang awalnya buat tugas kuliah keenakan tuh, buka di Malang, enak banget kita sebar brosur di Brawijaya ya. Berjalan 6 bulan itu tanpa promosi apapun terus utun. Nah tapi yang jadi masalah adalah kuliahnya hampir DO, gitu. Akhirnya dapat ultimatum lah dari orang tua, tutup gitu. Karena tujuannya kuliah gitu. Walaupun memang ngasilin uang sendiri, kuliah dibayar-bayar sendiri, cuman orang tua pokoknya tanggung jawabnya harus selesai. Gitu. Gonjang-ganjing lah akhirnya gimana caranya tetap bisnis. Dan ini saya lihat waktu itu teman saya juga nggak di maintenance tuh market Surabaya. Saya buka Surabaya, akhirnya ya betul akhirnya market ini kemakan. Karena kita cukup agresif di sosial media waktu itu. Sampai sekarang insya Allah. Denim Works itu start 2011. 2011 sampai hampir 13 itu di Malang. Nah, 13 ke 14 itu kita start di Surabaya. Kalau Denim Works membawa saya itu adalah perjalanan belajar. Misalnya kayak gimana sih memperlakukan SDM, gimana sih mengatur keuangan, gimana sih in touch langsung sama konsumen gitu. Terus habis itu sebenarnya di Denim Works ini saya jual apa sih? Jual kain kah? Jual jeans kah? Gitu. Sampai ketemu ternyata yang saya jual adalah experience. Pilih kain sendiri yang menyediakan solusi untuk beberapa orang. Balik lagi nih keresahan saya kan susah cari baju untuk postur yang saya gitu. Dan pasti banyak sekali orang-orang yang serupa gitu. Akhirnya lebih ke proses berpikir, memecahkan masalah, mengenali bisnis ini arahnya kemana, itu Denim Works. Gitu, tempat saya belajar. Denim Works dulu tuh kita sempat membuat pakaian untuk wanita. Margin kita tertinggi itu untuk wanita. Dan pernah satu kali itu ada orang yang memesan hot pants. Satu hot pants itu, satu kain untuk celana panjang bisa untuk mungkin 3 hot pants. Oh enggak. Dulu tuh memang kita buka bukan samping ya. Jadi itu kita buka untuk seluruh gender gitu. Jadi ya hot pants itu salah satu item yang paling tinggi secara penjualan. Ya semoga ini nggak ditiru ya menjadi orang yang dengar, ini peluang bisnis nih. Gitu.
Semoga nggak ditiru ya, maksudnya dosanya besar itu. Margin satu celana itu kalau di hot pants itu bisa jadi 3, otomatis kan kita punya 3 margin, gitu ya. Berarti kan kalikan 3, gitu. Dengan harga jahit yang cukup murah, karena kan ya sedikit mas nggak full. Dengan bahan baku yang kainnya terutama ya sedikit kan. Katakan satu celana jeans itu butuhnya 1,5 meter, mungkin ini 75 cm udah, belum lagi harga benang dan ongkos jahit yang jauh lebih murah kan. Gitu. Makanya 3 kali lipat. Iya namanya habis dapat 10 tiba-tiba dapat 30, tapi yang lupa adalah keberkahannya nih. 30 ini kok gak dapat 10 tapi kok cepet entek, kan sama aja mas sebenarnya. Sebenarnya sampai sekarang maksudnya Denim Works itu akan dapat serangan, kenapa sih nggak bikin celana untuk cewek? Dan sampai sekarang itu DM banyak banget yang masuk. Kadang kita itu ini kalau keresahan utamanya ya, kadang kita tuh sulit ngomongnya bahwa kalau misalnya kita ngomong isu agama gitu, kita nggak boleh. Nanti takutnya kita kena isu sara. Gitu. Akhirnya kita ya menjawabnya secara teknis. Maksudnya kalau penjahit pecah pola, kalau cewek itu ada sendiri gitu. Itu pun loh, mas ini cuttingnya cowok aja kayak gitu. Nah kadang-kadang itu kesulitan kita itu ada di situ. Dan alhamdulillah sampai saat ini mau naik turunnya ekonomi pun ya alhamdulillah Denim Works selalu berkembang gitu. Hanya melayani untuk cowok. Dan itu pun ternyata maksudnya kalau kita belajar branding ya, sepenting itu ternyata positioning gitu. Nah, akhirnya kita sekalian aja menjadikan hal tersebut sebagai positioning. Denim Works adalah pengrajin atau penjahit celana khusus cowok. Niru ya, sebenarnya ada beberapa brand yang bukan di Surabaya ya, maksudnya mencomot foto kita, terus iya, dan itu nggak akan bisa kita hindari. Ya sudah, gitu. Ya sudah aja. Walaupun halal pun sih juga pasti ya ada yang meniru, baik dari orang dalam maupun orang luar. Gitu yang pernah bekerja bersama kita, tapi ya apa yang bisa kita lakuin itu kan di luar jangkauan kita gitu. Yang jelas berbisnis ini kan karena Allah, dan itu pun terjadi ya asbab Allah. Ya ada sakit hati tapi clear, ya sudah gitu loh, karena ini Allah yang memberikan ini semua gitu. Nah kira dari situlah maksudnya saya berdoa waktu umroh itu untuk diberikan rezeki yang super halal gitu. Mulai dari mana? Mulai dari gerak gitu. Akhirnya saya saya nggak tahu fikihnya hukumnya kayak gimana secara muamalah. Akhirnya saya benchmarking ustadz mana nih yang punya bisnis, itu saya tiru. Akhirnya adalah ustadz bisnisnya umroh terlalu jauh, bisnisnya apalagi yang akhirnya susah dirit sampai ketemulah di bisnis F&B tersebut gitu. Sampai sebenarnya saya itu ada salah satu ustadz saya sebenarnya mereka lagi cari resto manager, saya apply, qadarullah nggak tercapai gitu. Tapi maksudnya ternyata Allah itu bukan tidak memberikan jalan, justru jalannya adalah dengan tidak diterima itu. Akhirnya apa? Maksudnya kalau saya bekerja di situ, mungkin saya nggak punya restoran ini. Sebenarnya F&B ini adalah bisa dibilang nggak sengaja ya gitu, karena balik lagi Denim Works itu waktu masa pandemi biasanya kan orang mulangin. Lah ini penjahit-penjahit itu minta pulang mas, gitu. Karena mungkin waktu sebelum lockdown mereka at least pingin lockdown dalam kedekatan bersama keluarga, gitu. Oke lah, alhamdulillah kita masih sempat pulangin sebelum lockdown, gitu. Dan di masa itu saya biasa kerja mas, bingung maksudnya ngapain nih, gitu. Nah, saya itu kan suka masakan Timur Tengah. Waktu saya umroh pun saya terngiang-ngiang dengan kultur Timur Tengah, masakan Timur Tengah, orang-orangnya yang menurut saya itu saya suka banget dengan mereka kayak gitu. Akhirnya saya coba belajar dari YouTube masakan Timur Tengah. Tapi itu nggak niat jualan. Kita cuman kan waktu pandemi kan ini kan maksudnya kayak kirim-kiriman makanan gitu kan. Nah, gitu. Dari situ akhirnya banyak orang enak loh ini. Kenapa nggak dijual sekalian? Nah, dari situ akhirnya kita mulai jual. Gitu, mulai jual PO, habis itu PO udah alhamdulillah oke, kita naik ke Gojek, terus prosesnya stuck, dan memang skala produksi saya berdua sama istri kok masih bisa ya, kita coba advertising Meta, kita adsin di iklan gitu, terus juga ikut-ikut. Waktu itu kan zaman pandemi sudah mulai boleh ada event dan segala macam. Nah, kita mulai ikut tuh pop up segala macam. Itu Denim Works-nya gimana mas? Kan penjahitnya pada pulang. Oke, gitu. Waktu selama ini postpone semua.
gitu. Postpone semua. Alhamdulillah saya punya tabungan yang cukup untuk memulai dan bertahan hidup selama masa pandemi gitu. Dan juga dari situlah modal awal. Pasti setiap bisnis kan ada modal awal ya. Walaupun nggak besar, tapi itu bisa untuk muter. Dari PO-PO tersebut itu, nah ceritanya sampai kok bisa tiba-tiba punya restoran nih gitu. Nggak sengaja ada teman saya, teman lama, habis itu nyobain tuh. Habis itu ngubungin, bro aku punya tempat. Gas, buka di sini. Gitu. Nah akhirnya dari situlah kita terbentuk kerjasama. Nah, kerjasama pun ternyata saya lama nggak ketemu si beliau ini jago banget di digital marketing, advertising, meta ads, gitu, SEO dan segala macam juga. Pokoknya digitalisasi dia luar biasa. Nah, gitu. Jadi itu juga mengajarin saya cari investor itu bukan cuman soal duit, tapi maksudnya apa yang bisa nge-scale up bisnis kita jauh lebih besar daripada yang sekarang. Gitu. Kalau insya Allah maksudnya walaupun ekonomi lesu segala macam, insya Allah banyak banget orang yang punya uang. Gitu. Tapi yang bisa sejalan untuk scale up bisnis kita itu lain lagi. Kalau yang di episode saya kebetulan Allah kasih gitu. Tapi kalau misalnya Allah nggak kasih, otomatis kita harus bergerak aja dulu. Akhirnya ketemulah, oh aku kurangnya di sini. Barulah kita menspesifikkan untuk melihat, oh aku kurangi di sini, maka dicari. Kalau misalnya Allah memberi, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya Allah memang menyuruh kita mencari, otomatis ada hikmah di balik hal tersebut. Gitu. Tapi utamanya apa? Bergerak. Sebenarnya akhirnya ditarik garis lurus, seluruh bisnis saya menyajikan experience, Mas. Jadi dulu itu waktu saya menikmati masakan Timur Tengah yang enak dengan harga terjangkau ke Ampel. Ada kan di situ kan memang maksudnya ada sekumpulan banyak masakan Timur Tengah yang enak dengan harga terjangkau. Tapi yang tidak terselesaikan adalah tidak cozy saat makan. Gitu. Ada di tempat-tempat yang di Surabaya ini tempat makanan Middle East yang enak, cozy, tapi harganya mahal gitu. Jadi akhirnya halal bos dari situ. Kata kuncinya apa? Maksudnya saya ingin menyuguhkan experience ketika orang masuk di halal bos utamanya itu seperti tidak di Surabaya, seperti benar-benar di Timur Tengah. Tapi Timur Tengah yang mana nih? Dubai zaman sekarang yang penuh dengan kemegahan kah? Gitu. Itu kan udah dilakukan di beberapa bisnis Middle East ya, restoran Timur Tengah. Nah saya memilih karena dulu waktu saya belajar agama sedikit itu tentang Sirah Nabawi gitu. Saya pun akhirnya ngebayangin, berarti vibe-nya zaman dulu itu kayak gini nih. Gitu, kayak benar-benar tanah liat dan segala macam. Saya aplikasikan itu sebagai bentuk restoran. Jadi mereka makan dengan nuansa Timur Tengah yang kuno zaman dulu. Gitu dan works. Karena apa? Waktu itu zaman pandemi, kita balik lagi, orang kan nggak bisa keluar. Orang berharap itu liburan nggak jauh-jauh, tapi ngerasain sensasi liburan yang luar biasa. Itulah kenapa kita viral waktu itu. Kenapa saya memilih ini? Karena industrinya mungkin sejalan dengan ketika saya belajar lebih dekat dengan Allah. Gitu. Proses saya belajar lebih dekat dengan Allah adalah mendengarkan sirah Nabi. Nah, dari sirah Nabi itu pun istilahnya mungkin maksud dengan saya begini itu orang akan flashback, oh iya ya, gitu. Yang tujuannya nanti itu mungkin ke-trigger seperti saya untuk belajar melalui sirah gitu. Karena kadang kita kan belajar agama tapi kita nggak kenal sebenarnya Nabi Muhammad ini seperti apa gitu. Jadi ya ya harapan saya itu sih. Gitu. Jadi pun saya bikin yala-yala kemarin sempat ngobrol sama tim Patriot, saya pingin ada graffiti tapi yang tipografi Arabik gitu. Tujuannya membiasakan orang-orang untuk melihat, dari melihat itu nanti mungkin kau gak bisa mojo ya, sebagai muslim kau nggak bisa baca ya ini gitu. Tujuannya nanti arahnya ke tahsin gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih Mas. Kenapa memiliki keresahan tersebut ya? Sebenarnya keresahan tersebut saya yakin dirasakan banyak orang. Karena ujung-ujungnya setiap masalah ujungnya kemana? Balik lagi ke Allah. Gitu. Tapi untuk mengenali Allah kita belajarnya dari mana? Ya kan metode belajar kita itu kan akhirnya bingung nih apakah belajar tahsin dulu, belajar dari mana dulu nih kayak gitu. Terus sekarang juga harus belajar guru yang seperti apa dan segala macam. Akhirnya ya
belajar agama, bisnis dan segala macam, kita bergerak dengan tulus bahwa maksudnya Allah akan bantu kita untuk mencari kebenaran, mencari kesuksesan. Yang penting kita tulus karena Allah, tujuannya ibadah. Makanya saya memaknai Halal Boss itu perjalanan hijrah saya, karena dulu kan saya bekerja kurang baik juga, Mas. Saya juga sempat waktu umroh itu saya berdoa diberikan jalan untuk memang mendapatkan rezeki yang bukan halal tapi super halal. Banyak orang itu menganggap hijrah itu sekaku itu. Mulai dari mungkin strict perkara ini halal ini haram gitu. Sebenarnya padahal proses hijrah itu sebenarnya niat kita dulu yang tulus Allah itu untuk ngebimbing kita. Gitu. Itu dulu yang paling penting. Ya kan? Setelah itu pasti Allah akan bukakan dengan cara yang kita nggak tahu untuk dipertemukan kepada orang-orang yang bisa membimbing kita sebagai wasilah untuk keilmuan secara fikih gitu. Nah dulu itu Mas waktu secara saya kan dengan investor nih Halal Boss ya. Nah dulu itu saya dengar bahwa muamalahnya itu secara hukum bagi hasil itu harus dibalikan dulu uangnya, baru kita boleh mengambil hasil atau dividen kan gitu ya. Nah ternyata itu konsep yang zaman kenabian, yang misalnya orang itu membawa dari Madinah atau Mekah suatu dagangan, di sana dijual habis baru dibagi. Nah ternyata konsep restu itu berbeda, dan saya bertahun-tahun ternyata mengonsepkan yang salah. Tapi kecil hati enggak, ternyata Allah itu dengan akad saya yang salah gitu. Ternyata itu bentuk ketundukan kita kepada Allah itu dulu. Dasarnya halal haram karena apa? Karena kita takut sama Allah. Perkara fikih ini benar atau tidak, kita sedang berusaha untuk menjadi yang Allah mau. Karena ini perjalanan, Mas. Harus memaknai untuk tidak kaku. Yang jelas sebenarnya berhijrah itu tidak merubah siapa diri kita. Ya, kayak misalnya saya suka sekali dengan fashion dan segala macam. Sejauh memang Allah bolehkan, ya sudah dijalanin aja. Ngapain maksudnya Allah membolehkan terus kita mentidakkan gitu. Karena saya sempat di proses hijrah itu memakai baju koko yang segitunya. Karena salah memaknai zuhud. Gitu. Karena saya kira begitu itu zuhud. Justru malah mungkin itu menghilangkan marwah saya sebagai muslim. Kan gitu. Akhirnya justru malah sebagai muslim kita itu harus menunjukkan bahwa muslim zaman sekarang itu bisa kok asik, punya restoran, kaya, masya Allah lumah barik. Jadi ya nggak selalu, bukan buruk ya, nggak selalu ketika berhijrah itu akhirnya kita jual parfum. Bukan jelek ya, jual kurma, bukan jelek. Cuman sometimes pun harus ada yang bergerak untuk menunjukkan bahwa seorang muslim itu harus memiliki power secara finansial. Saya tidak memaknai ini sebagai jalan dakwah ya. Gitu. Saya hanya ingin istilahnya menjadi sosok yang diri saya gitu. Misalnya kayak saya suka streetwear gitu. Sejauh sampai mana sih Allah itu membolehkan hal-hal tersebut gitu. Nah kayak misalnya nih ya, saya percaya bahwa celana itu harus di atas mata kaki. Kalau saya berpedoman itu, akhirnya ya banyak kok sekarang ankle pants gitu. Tanpa dicap bahwa anak ini pemuda berhijrah. Gitu, misalnya menumbuhkan jenggot, menumbuhkan brewok gitu misalnya, gitu. Dan sekarang pun kita di zaman yang sampai ada penumbuhnya, gitu loh. Nah, gitu. Jadi sebenarnya Allah di zaman kita sekarang itu memberikan banyak kemudahan sebenarnya, gitu. Yala-yala itu untuk menjawab hal tersebut. Gitu. Yala-yala itu adalah istilahnya Fahmi dalam bentuk restoran yang anak muda banget, yang digemari Fahmi banget gitu. Secara style, secara istilahnya pembawaan restorannya yang sedikit ada 90s di restoran yang memang tetap ini zaman dulu tapi nanti akan ada sentuhan modern gitu. Nanti kita juga akan ada Yala merch gitu. Yang kaos oversize, terus ada maksudnya sablon dengan Arabic quote-quote yang memang mungkin maksudnya ajakan untuk kebaikan kayak gitu, tapi dibungkus tetap keren, Mas. Beda banget, Mas. Kalau di Yala itu kita kan ayam crispy ya gitu, dan kita itu sebenarnya adalah restoran cepat saji tapi juga ada coffee shopnya kayak gitu. Jadi sebenarnya yang kalau di Yala itu yang kita kejar adalah anak muda, Mas, bukan keluarga. Kalau di Halal Boss itu kan benar-benar keluarga ya, makanya ada playground. Jadi
biar misalnya anaknya itu main di playground, si anak dengan bapaknya ini, masih cucunya main di playground, anak dengan bapak ini mungkin sulit untuk menemukan waktu bersama, mereka bisa menemukan kehangatan tersebut. Tapi masih bisa melihat anak-anaknya itu bahagia bermain gitu. Nah, kalau di Yala-Yala itu sebenarnya adalah tempat nongkrong yang mungkin nggak disebut Islami ya, tapi membiasakan mata orang-orang untuk paling nggak itu kultur Timur Tengah itu juga asik gitu. Cuman arahnya adalah ya kayak dengan Patriot sekarang ini harapannya adalah ya kita bisa bergerak bersama untuk istilahnya menunjukkan bahwa anak muda asik itu tetap soleh itu oke kok gitu, nggak harus dugem, nggak harus bertatu, nggak harus merokok gitu. Modal utama ya seorang pebisnis muslim apa? Bergerak ya. Iya. Tapi bergerak tanpa tauhid sama aja bergerak tanpa cahaya gitu. Kita masuk gua terus bergerak ya nggak tahu. Ya, gitu. Jadi utamanya adalah tauhid gitu. Memang tadi saya sebut bergerak, tapi bergeraknya itu harus dilandasi dengan tauhid. Gitu. Makanya kita bergerak dulu dengan harapan Allah memberikan jalan. Kalau ditanya maksudnya apa sih sarannya untuk pemuda-pemuda muslim memulai bisnis adalah yang memulai dengan tauhid. Akhirnya sebelum memulai bisnis kan memilih bisnis yang benar-benar kehalalannya itu seperti apa dulu nih. Setelah itu cara berjalannya pun pasti dimulai pebisnis awal itu dimulai dengan ketidaktahuan gitu kan. Ketidaktahuan itu melangkahnya pun kita sebut nama Allah agar Allah menjaga kita dalam setiap prosesnya. Even kita keblok atau dalam posisi kegagalan itu nggak gagal. Itu hanya proses pembelajaran gitu. Karena di setiap ada proses pembelajaran pasti Allah siapkan hikmah. Kalau kita nggak ada tauhid pasti akan tumpul dan akhirnya makin tumpul dan berhenti gitu. Karena apa? Udah stres duluan, itu nggak tahan banting. Tapi kalau misalnya kita yakin punya Allah, kita akan terus menajamkan jatuh berdiri lagi jatuh. Karena kita yakin Allah tidak akan pernah memposisikan hambanya yang sangat giat untuk berusaha karena Allah Maha Adil. Sebenarnya ya tumpul atau tidak itu tergantung action kan gitu. Karena mungkin kita secara ilmu pengetahuan sangat tajam, tapi akan tumpul kalau misalnya itu hanya disimpan dalam otak kita secara pengetahuan gitu. Karena ada beberapa hal itu dalam pengetahuan dengan ilmu lapangan cukup berbeda kan gitu. Jadi maksudnya harapannya adalah tetap belajar sebagai maksudnya bekal kita sebagai keilmuan. Tapi jangan lupa ada segi mental yang memang kita harus bergerak merealisasikan apa yang kita tahu gitu. Sebagai apa ya? Sebagai pelindungnya adalah kita tahu bahwa gerakan kita ini dijaga sama Allah. Ketika kita jatuh, pasti Allah akan memberikan hikmah yang lain, yang lebih baik pastinya. Di Halal Bus sudah 20, di Hala itu 20, di Denimurs itu sekitar mungkin 20-60, tapi belum termasuk middle management. Gitu. Mungkin kalau di total mungkin ada 70-an orang. Sebenarnya ada beberapa benchmark pebisnis juga ya yang mungkin arahnya ke spiritual company. Saya nggak muluk ke sana sih. Dan mereka-mereka ini yang sudah melakukan selalu ada agenda setiap tahun mengumrohkan timnya gitu. Saya sih berharap itu sih Mas, karena ada beberapa tim saya itu kan ada yang baru mualaf kayak gitu-gitu. Jadi ya semoga Allah mampukan perusahaan saya untuk melakukan hal tersebut. Itu harapan saya untuk tim sih. Apa yang harus dicoba ketika ke Halal Bus? Yang pertama adalah ambience-nya. Rasakan ketika masuk pertama pintu masuknya kita itu akan merasakan vibe yang bukan di Surabaya. Itu yang pertama harus dicoba. Nah, makanan ini pendukung. Gitu, makannya pendukung. Karena apa? Maksudnya makanan seenak-enak itu enaknya kayak gimana sih? Gitu. Karena variabel makanan enak itu ada banyak. Memang makanannya enak. Yang kedua, mungkin makan bersama siapa nih yang akan membuat momen ini jauh lebih enak. Gitu. Yang kita sajikan di sini adalah makan bersama keluarga dengan momen yang mungkin sulit banget untuk ditemui. Itu menambah kenikmatan. Yang ketiga adalah ya otomatis harga yang sangat terjangkau untuk bukan sangat terjangkau ya, mungkin fair price lah ya. Gitu. Misalnya gitu. Karena keresahannya tadi gitu. Saya ingin orang merasakan masakan Timur Tengah dengan vibe yang enak, cozy dan juga apa ya dengan harga yang terjangkau lah untuk customer.
Dulu itu saya memaknai istidroj itu hanya karena harta. Ternyata istidroj itu bisa menimpa kepada keilmuan. Gitu. Akhirnya ketika kita belajar walaupun ilmu kita sedikit, akhirnya main tadi dar gitu. Nah, yang itu baru sadar bahwa ilmu kita itu secetak itu dan kita dipenuhi dengan kesombongan yang sebenarnya kita punya sedikit. Yang akhirnya orang-orang itu akan menjauh karena tidak nyaman. Justru sebenarnya ketika kita berhijrah kan, kita bisa menggandeng merangkul mereka semua untuk lebih baik. Tapi ketika kita terlalu keras gitu dengan niatan sebenarnya bukan untuk mengajak mereka, untuk menonjolkan hati kita, gitu loh, aku sekarang berhijrah, aku sekarang punya keilmuan secara agama gitu. Kita harus ingat kita bukan Umar. Ya, Umar waktu pertama kali, maksudnya syahadat langsung ke Mekah, habis itu asyhadu alla ilaha illallah gitu kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Karena memang ada Nabi di situ. Nah, kita tahu dari mana kita sedang melakukan keras dan tegas itu bukan karena kesombongan, bukan karena hawa nafsu untuk mereka ikut apa yang kita ini tuh. Akhirnya disitulah mulai saya melunak. Saya benar-benar kayak akhirnya kehilangan jati diri gitu. Kalau saya terus-terusan seperti itu main tahdzir orang kayak gitu. Padahal mungkin ya hidayah yang harus kita tahu itu bukan dari kita loh. Hidayah dari Allah. Pas pandemi itu waktu saya belajar gitu kan, terus akhirnya sempet kalau misalnya awal-awal saya membuka halal bus resto itu, orang pasti melihat saya pakai baju koko. Nggak salah ya baju kokonya. Yang salah adalah saya mengimplementasikan itu yang salah. Dalam artian saya ingin memperlihatkan kehijrahan saya. Gitu. Memang diharuskan kita melihatkan sosok kita sebagai muslim gitu, tapi bukan hanya dari pakaian loh, attitude, ya kan, tutur kata kita, apa yang kita tinggalkan juga. Mungkin ada teman-teman zaman dulu, bro nggak kesini bro melakukan hal-hal yang buruk. Dari sikap kita pun sebenarnya kita melakukan bahwa kita adalah sosok muslim yang totali berbeda gitu. Jadi ya hati-hati ketika pertama kali belajar agama, fitnahnya arahnya ke sana pasti. Peran istri sulit sekali saya ngomong karena terlalu banyak. Bukan terlalu sedikit, terlalu banyak. Karena gini, saya dulu itu waktu mendengarkan sirah ini kan bersama istri gitu. Jadi ada cerita ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali, terus habis itu turun gunung, istrinya kan nggak menjudgment sama sekali, tidak menjudgment gila lah segala macam. Dan istri saya dengar itu. Nah, ketika saya punya mimpi dan segala macam, selalu yang dibilang adalah sejauh Allah membolehkan, saya akan ada di belakangmu. Bukan di depan lo ya, gitu. Bukan di depan, hati-hati ini, gitu. Karena semakin istri banyak memberikan, nggak akan bisa membuat suami ini berkembang. Jadi secara porsi pun harus jelas, gitu. Seolah-olah memang istri tidak memberikan apa-apa. Justru dia ini adalah tembok terakhir ketika kita capek, kita bersandar, maksudnya bersandar dalam artian duniawi ya, bersandar kan sama Allah. Gitu, kita capek segala macam, kita akan bercerita sama istri, hari-hariku begini. Gitu. Dan pasti kalau istri saya maksudnya menanyakan adalah, kamu butuh didengar atau butuh saran? Gitu. Jarang sekali orang yang lakukan itu tuh. Gitu. Karena orang itu kadang-kadang cuma pingin nyampah tanpa dijudge. Habis itu tiba-tiba udah harusnya begini dan begitu, gitu. Yang membuat akhirnya banyak suami itu diam gitu, karena maksudnya pulang ke rumah juga tidak merasakan rumah gitu. Sepenting itu sebenarnya seorang suami ini merasakan rumah gitu, untuk beristirahat, untuk benar-benar merasa kehangatan terjadi dalam rumah tangganya. Itu suami istri inilah, si istri ini yang berperan penuh, karena gimana dia bisa menghadapi dunia kalau menghadapi rumahnya nggak bisa. Jadi perannya ya sangat penting. Sebenarnya saya melakukan riset itu banyakkan dari bersama istri gitu, estetika dan segala macam. Saya rasa istri saya lebih tajam di estetika gitu. Cuman nggak well execute, karena memang saya juga menahan dia untuk terlalu banyak mengeksekusi, karena pegawai saya semuanya cowok. Jadi biasanya, dan saya pun yakin dan tahu bahwa si istri saya ini dia tajamnya di sini nih gitu. Saya tumpul di situ. Nah, biasanya saya akan memberikan dia itu beberapa job desk, tapi yang maju saya. Misalnya kayak interior, biasalah cewek kan lebih paham tentang detail-detail kecil yang, nah itu kan saya nggak bisa karena saya lihat makro. Biasanya dia akan bikinkan deck
saya ini nanti begini, ornamennya seperti ini, warna catnya seperti ini, nanti saya yang akan maju ke arsitek. Karena dia kan sebenarnya orang yang kenal saya banget gitu. Kadang itu kan kita banyak blind spot ya. Kita itu pengennya gimana, tapi mengkomunikasikan nggak bisa gitu. Butuh cermin lah, si istri ini adalah bertindak sebagai cermin. Kamu tuh orangnya begini dan begitu. Ya sampai saya waktu pakai baju koko dulu, itu adalah ya Allah bolehkan kok kamu stylemu kayak dulu. Jadi peran istri ya sebenarnya untuk sebagai cermin, untuk memberikan kita masukan apa yang sebenarnya kita nggak sadarin. Kalau dulu itu mungkin sebenarnya nggak dijauhi juga ya sama lingkungan, tapi itu lebih ke orang itu akhirnya sedikit underestimate. Sebenarnya underestimate itu secara finansial mereka kira saya itu lebih bangkrut, padahal enggak. Allah ngasih saya itu lebih berkembang. Jadi ketika ketemu nggak sengaja di jalan saya pakai baju yang seperti itu, orang menganggapnya saya nggak punya pencapaian. Ada beberapa judgement teman-teman saya itu kan memang kita sangat kompetitif. Dulu waktu di circle saya itu cukup kompetitif di bidang finansial gitu. Dan saya bersyukur ya maksudnya punya circle seperti itu karena memang mengasah kita untuk agresif untuk menghadapi dunia gitu. Nah, ketika ketemu dengan mereka itu yang harapannya mendakwai dengan baju kuku dan segala macam, justru malah mereka melihatnya kamu ini ngapain? Kamu no opo kayak gitu. Kan nggak salah kan? Akhirnya itu ke sana gitu. Kamu kenapa? Kamu gak merakit-merakit bom atau kayak gitu arahnya. Jadi ya porsi yang akhirnya saya kenali adalah ya saya tetap menjadi diri saya sendiri, tapi secara prinsip berbeda sekarang. Kalau berbisnisnya ada hal-hal yang Allah larang, sorry aku nggak bisa. Tapi bukan berarti ini ya, maksudnya itu di orang lain salah. Ini hanya iya gitu. Yang saya rasakan seperti itu gitu. Ada beberapa orang mungkin secara keimanan jauh lebih daripada saya, benar-benar ingin menunjukkan keislamannya itu mungkin Allah berkahi di sisi itu gitu. Jadi kalau orang tua saya itu mendidik saya bukan keras ya, tapi tegas secara finansial. Tegas secara finansial itu ya mungkin beberapa orang tua melakukan hal tersebut sih. Jadi misalnya akan dijatah dalam sebulan sekian gitu. Nah, ketika kehabisan ya sudah, dan sangat dilarang untuk berhutang. Yang saya tahu ternyata sekarang itu saya lupa namanya, kalau nggak salah itu afif. Jadi seorang muslim itu harus afif, nggak boleh meminta. Nah, kalau ditanya peran orang tua sekarang adalah doa. Banyak sekali yang ketika saya ngambil keputusan, saya selalu minta doa ke orang tua. Selama umur hidup saya, belum Allah kasih kesempatan untuk bekerja di perkantoran dan segala macam. Dulu pun saya fotografer itu pun bukan ikut agensi atau saya bekerja sendiri semuanya gitu. Nggak tahu ya ini baik atau buruk gitu. Mungkin maksudnya saya mungkin susah untuk diatur mungkin gitu. Tapi kalau di sisi lainnya ya mungkin dari pembentukan awal saya, didikan orang tua saya adalah ya cari uang. Cowok itu harus cari uang. Terutama di ayah saya itu ya harus kuat sebagai cowok, karena kamu menafkahi suatu saat, kamu harus keluar dari rumah umur sekian, kamu harus punya inimu sendiri kayak gitu. Kalau ayah itu sebenarnya ikut orang sebenarnya, cuman dulunya itu pedagang gitu, udah berbalik sebenarnya. Nah akhirnya beliau nggak pernah ngomong saya untuk berbisnis, enggak gitu. Yang jelas adalah cowok harus cakep dalam nyari duit, harus memang kuat untuk nyari duit. Nah ibu saya cowok itu harus kenal agama, digabungin lah di situ. Masya Allah ya, mungkin seluruh orang tua harapannya seperti itu sih ke anak cowoknya. Tapi ini ya maksudnya yang ditolok ukurin, jangan salah mindset tentang sandwich generation gitu. Kalau saya memaknai, andaikan memang siapapun dari si fulan ini, itu justru keberkahan yang Allah kasih loh. Itu yang luar biasa, pahalanya luar biasa gitu loh. Kalau salah naruh kacamata, pakai kacamata yang salah itu menjadi beban. Tapi kalau pakai tauhid, at least masih sedang memupuk sesuatu yang baik di akhirat. Kalau diniatkan sebagai ibadah gitu. Kalau misalnya dilihat sebagai beban, wah kacau mas. Hati makin sempit, makin kacau semua. Aduh, cowok punya power dan punya kebanggaan aku bisa menafkahi, memberikan, dan itu sebaik-baiknya sedekah kepada orang tua dan keluarga sebelum ke orang lain. Ini jangan salah mindset mas, hati-hati nih. Pesan yang sebenarnya ini pesan pribadi ya untuk saya dan seringkali ke tim itu, menjadi soleh itu pasti akan tetap bisa asik gitu, atau belajar agama pun itu enggak yang seberat itu gitu. Justru malah belajar agama
saya sarankan belajar agama melalui sirah dulu. Kalau saya, karena itu perjalanan saya, karena itu sebenarnya seperti nonton film gitu. Maksudnya waktu itu saya ceritakan, maksudnya kajian yang membahas sirah 1 sampai Nabi wafat gitu. Saya benar-benar akhirnya di situ ada fikih, di situ ada akidah, ada benar-benar hukum-hukum Allah. Sembari kita pun mengenali Nabi kita itu seperti apa. Itu. Jadi untuk anak muda, ya tetap jadi dirinya sendiri sejauh Allah memang membolehkan. Mohon doanya untuk secara bisnis Allah berkahi, nanti pun saya mati dalam kondisi yang husnul khotimah. Semoga teman-teman yang nonton ini berkenan untuk mendoakan saya di hal-hal tersebut.